Nah, intinya nggak boleh sepihak gitu loh. Diputus sepihak itu nggak boleh. Pemerintah nggak boleh melakukan itu. Itu bisa digugat itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sugianto. Beliau seorang pengamat kebijakan publik yang juga seorang aktivis senior di Jakarta. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Roman. Iya. Bagaimana kabar, Pak Roman? Alhamdulillah baik, Pak Sugianto. Teman-teman semua, saat ini kita akan berbincang tentang sebuah masalah yang sedang menjadi perhatian di masyarakat Jakarta, yaitu tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Karena hari Selasa yang lalu di media sosial tiba-tiba ramai tentang cuitan dari para mahasiswa Universitas Jakarta atau UNJ di akun media sosialnya, yaitu @UNJSecret. Di situ terungkap bahwa banyak sekali mahasiswa UNJ yang KJMU-nya itu diputus secara sepihak oleh Pemprov DKI. Nah, salah satu dari mahasiswa itu kemudian sempat mengadu kepada wakil ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, yaitu Ibu Imamah Dia. Nah, dari keterangan beliau diketahui bahwa ini adalah kerjaan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono dan juga Sekda, karena katanya anggarannya itu dipotong untuk KJMU. Nah, yang jadi masalah ternyata pemutusan KJMU untuk mahasiswa itu dilakukan secara pihak tanpa terlebih dulu ada sosialisasi dan juga tanpa lebih dulu ada pemberitahuan. Dan informasi terakhir yang saya terima, ternyata KJMU mahasiswa yang diputus tidak hanya dari UNJ tetapi juga dari universitas-universitas lainnya di Jakarta. Nah, kita akan meminta pendapat Pak Sugianto karena beliau kenal dekat dengan Pak Heru, Pak Sugianto ya, dan tahu persis bagaimana kebijakan-kebijakan beliau sejak diangkat menjadi PJ Gubernur pada Oktober 2017, ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Sugianto, bagaimana Bapak melihat kebijakan Pak Heru dengan tiba-tiba memutus KJMU pada para mahasiswa, dan itu jumlahnya ribuan sehingga mereka itu terancam putus kuliah? Ya, saya klarifikasi dulu ya. Saya mungkin kalau dibilang kenal dekat ya nggak juga ya, karena memang saya kenal dia itu saat dia di Jakarta Utara itu. Dulu dia sebagai apa ya, sarana dan prasarana ya, saya udah kenal beliau. Karena kebetulan wali kotanya Pak Bambang saya kenal dekat gitu. Oke. Nah, jadi begini, tentang apa namanya tadi yang KJMU? KJMU ya, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ya, karena begitu. Ini kan sebenarnya program DKI loh. Betul. Ya, program DKI. Ya, program DKI sejak 2016 kalau nggak salah ya itu. Nah, kemudian itu zaman Ahok itu, zaman Gubernur Ahok itu. Kemudian dilanjutkan oleh periode Anies ya, 2017 pilkada terpilih. Nah, itu KJMU ya. Jadi supaya kita nggak rancu ya, ini sebenarnya kan kalau mengenai bantuan sosial itu kan adanya di kementerian ya, Kementerian Sosial, Mensos ya, Kemensos. Itu ada banyak apa jenisnya ya, ya banyaklah, ada bantuan macam-macam ya, ada untuk rakyat, untuk apa namanya yatim piatu, untuk program keluarga harapan ya, ada banyak jenis-jenisnya ya. Pada intinya itu adalah keluarga penerima manfaat ya. Program penerima manfaat itu siapa yang kira-kira bisa menerima itu? Itu rujukannya sebenarnya bansosnya ada di kementerian. Itulah. Karena nanti di kementerian itu dia akan mengelola data gitu ya, mengelola data. Nah, ini sebenarnya harus dipahami, harus dipisahkan prinsip ini sesungguhnya sejatinya. Karena ini kan kalau bansos ya, bansos dari rujukannya kementerian, memang sumbernya itu apa namanya, data terpadu ya,
Data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, DTKS. datanya itu ya, itu yang diperbarui. Kemudian itu disinkronisasi dengan Reksos ya, registrasi sosial kesejahteraan ya. Dari Reksos itu dari Bappenas. Nah, itu sumber datanya untuk terkait dengan bansos gitu loh. Nah, untuk tadi itu KJMU. untuk KJMU ya, itu sebenarnya programnya pemerintah DKI zamannya Ahok gitu loh ya. Sebenarnya ini harus dipisahkan nih gitu loh, dipisahkan dari rumusan bansos tadi gitu loh. Itu benang merahnya tuh. Ini mau dianggap bansos apa bukan gitu loh. Kalau ini dianggap bansos, memang rujukannya ke data yang dikelola oleh Kemensos ya gitu loh. Itu benang merahnya dulu nih kan. Kalau ini dikategorikan, dikelompokkan sebagai bantuan sosial, maka menggunakan rumusan tadi itu, datanya dari Kemensos ya. Kemensos kemudian membuat data ya, berdasarkan tadi itu dari data terpadu kesejahteraan sosial ya, DTKS. Nah, bagaimana cara kita bisa masuk ke DTKS untuk menerima bansos-bansos tadi yang ada di Kemensos ya? Ya kalau bisa dua cara, melalui langsung ke kelurahan, melalui online gitu. Itu caranya tuh ya. Nah, untuk persoalan tadi ini KJMU ini ya, itu juga merujuk ke sana gitu loh, merujuk ke sana, mendaftar juga melalui data terpadu kesejahteraan sosial tadi gitu. Seperti itu sama prosesnya. Kemudian nanti itu kan terkait dengan kartu Jakarta Pintar juga ya awalnya. Kemudian nanti itu data itu ditentukan ini layak atau tidak. Ya, untuk layak atau tidaknya itu ada rumusnya tuh, ada apa istilahnya, dikategorikan desil ya. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil dan seterusnya. Nah, yang menerima kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tadi itu dikategorikan masuk ke dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 ya. Desil 1 itu sangat miskin. Nah, desil 2 itu miskin ya. Desil 3 ya rada miskin lah ya, hampir miskin. Dia keempat rentan miskin. Nah, itu ini mendapat bantuan tadi itu gitu loh. Nah, ini sebenarnya sudah diproses ya. Mereka sudah mendaftar semua di tahun 2023 itu sudah terdaftar ya, sudah masuk. Ya. Kemudian ribut nih masalah ini kan, tiba-tiba dipotong dan sebagainya atau dinonaktifkan dan sebagainya. Ya ada alasannya, mungkin salah satunya anggaran tidak cukup gitu ya. Dan ini sudah disinkronisasi gitu ya. Nah, itu benang merahnya di situ dulu. Nah, sebenarnya ini persoalannya adalah persoalan sosialisasi, persoalan komunikasi gitu loh. Jadi itu nggak boleh itu, kalau ketentuan peraturan itu ya tidak ada sosialisasi, itu terlarang, itu nggak boleh itu bisa digugat di undang-undang administrasi penulisan ada, itu nggak boleh. Dalam membuat kebijakan itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Gitu. Nah, pada saat mereka sudah mendaftar ya melalui DTKS tadi itu ya, itu artinya mereka sudah punya hak gitu loh. Nah, apabila pemerintah ingin melakukan pembaruan ya atau sinkronisasi pembaruan data berdasarkan data Kemensos dan Reksos tadi, registrasi dari Bappenas tadi ya, itu nggak bisa serta merta kalau mereka itu sudah terdaftar, gitu loh, nggak bisa serta merta langsung diputus, nggak bisa, harus ada sosialisasi, harus ada pemberitahuan gitu ya. Nah, yang jadi persoalan ya itu siapa juga yang bisa mengategorikan ini orang masuk sangat miskin ya, rentan miskin dan sebagainya, itu siapa gitu, sehingga dia berhak, atau siapa yang nanti menentukan dia tidak masuk keluarga miskin lagi, dia udah masuk desil 5 dan sebagainya, itu siapa gitu. Terus bagaimana seandainya orang itu kemudian tadinya masuk keluarga miskin tiba-tiba dikategorikan miskin, bagaimana dia bisa melakukan gugatan, bagaimana dia bisa melakukan komplain. Nah, sarana ini juga harus dibuka, harus diterima gitu, harus diadakan dulu gitu. Nggak boleh diklaim sepihak ya, misalnya dia tadinya sudah terdaftar dengan kategori desil 1, desil 2, desil 3, tiba-tiba diputus karena dianggap dia tidak masuk lagi kategori itu.
Nah kalau dia faktanya seperti itu, dia mau komplain gimana? Gitu loh. Itu nggak boleh. Itu bisa di istilahnya mengajukan sengketa administrasi ya, apa namanya, keberatan dan sebagainya. Ya. Tapi kan sebenarnya hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik ini mestinya harus diprioritaskan gitu loh. Jadi pada saat dia ditetapkan sebagai, diterima sebagai apa namanya, DTKS tadi ya, daftar terpadu kejahatan sosial tadi, itu harus diterima secara utuh sebagai satu syarat yang memang terpenuhi untuk bisa diberikan bantuan tadi, termasuk bantuan apa namanya, KJMU tadi gitu loh. Nah intinya nggak boleh sepihak gitu loh, diputus sepihak itu nggak boleh. Pemerintah nggak boleh melakukan itu bisa digugat itu. Nah tadi yang saya bilang, kalau misalnya faktanya saya kan udah miskin kok tiba-tiba saya masuk desil 5, dasarnya apa? Bagaimana dia melakukan gugatan kalau tiba-tiba diputus? Itu terlarang itu nggak boleh itu. Pada konteks itu nggak boleh. Tapi pada prinsip lain ya, pemerintah DKI kalau seandainya dia beranggapan bahwa ini sudah sesuai data dari Kemensos tadi ya, dan registrasi dari Bappenas tadi, itu juga apa namanya, bisa dibenarkan gitu loh, karena memang nggak semua bisa memenuhi syarat, atau nggak semua bisa diberikan bantuan gitu loh. Ada syaratnya tadi ya, miskin, sangat miskin, agak miskin, rentan miskin gitu. Jadi ya, benang merahnya tadi siapa yang bisa menentukan ini masuk dan tidak masuk, itu juga menjadi penting gitu loh. Mas, tapi yang menarik juga begini, DKI kan sama Jakarta ini sampai sekarang masih menjadi daerah khusus ibu kota, dia daerah otonom. Nah, data-data dari kementerian itu kan biasanya semua dari provinsi, ya kan, termasuk dari Jakarta. Nah, kenapa Pemprov DKI dalam ini PJ Gubernur lebih mengacu kepada data dari Kemenkes? Sementara DKI sendiri melalui Dinas Sosial kan pasti udah punya data yang sudah diverifikasi. Menurut Mas, lumrah nggak sih kalau misalnya PJ Gubernur itu lebih mengacu kepada data Kemenkes dibanding dari Dinas Sosialnya sendiri yang pasti sudah melakukan verifikasi? Ya, sebenarnya data itu ini ya, apa namanya, tadi ini benang merah itu tadi itu, karena kalau bantuan itu kan ada di Kemensos. Makanya, gitu loh. Tapi ini KJM bukan beda ya. Jadi kalau merujuk ke bantuan sosial, ya datanya Kemensos, gitu loh. Tadi kan saya mau tegaskan, ini sebenarnya masuk kategori bansos, yang masuk kategori bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, atau ini kebijakan DKI. Nah itu dia, gitu problemnya di situ kan. Nah kalau ini kebijakan DKI, dia merujuk ke data Kemensos tadi, gitu ya. Nah, ya boleh-boleh juga ya, boleh-boleh juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dasar, saya kasih ilustrasi misalnya begini ya. Hibah, ya hibah ya, ya hibah. Dana hibah itu kan hampir 3 triliun, 2 triliun, nggak ribet tuh. Main teken aja, main kasih tuh, gitu loh. Kenapa kalau untuk urusan yang persoalan masyarakat miskin dan sebagainya jadi ribet kayak begini, jadi merujuk ke Mensos gitu. Bikin aja hibah. Kenapa bisa hibah sampai 3 triliun? Kenapa untuk hibah untuk memajukan masyarakat Jakarta jadi pintar, kenapa susah? Kenapa untuk hibah bisa triliunan? Kenapa untuk bantuan-bantuan masyarakat terkait dengan peningkatan pendidikan jadi bicara nggak ada dana? Ini ribet juga gitu loh. Ini nggak masuk akal juga gitu loh. Tadi benang merahnya ini mau dianggap apa ini persoalan ini gitu loh. Kalau ini persoalan ini dianggap kebijakan DKI, DKI harus pasang badan, jangan bicara lagi urusan ini dikaitkan dengan data bansos. Kalau memang untuk bantuan, iya betul, bantuan bansos ya, karena di Kemensos itu ada banyak jenis bantuan, ya, bantuan untuk orang tua dan sebagainya, iuran dan sebagainya, banyak. Rumusnya tadi itu, dia punya rumus itu. Nah DKI mestinya boleh pasang badan ya untuk urusan ini gitu ya. Kalau dia menganggap ini kebijakan DKI dan harus diperjuangkan ya. Kemudian DKI bisa memverifikasi ketentuan sendiri. Nah, contoh saya kasih ya, DKI mau kasih hibah ke masjid, ke musola, nggak ada urusan tuh, dia kasih aja tuh. Makanya gitu nggak perlu merujuk pada dana. Iya. Jadi kalau menurut saya, daripada ribet tadi merujuk ini datanya, berarti ini dia dianggap bantuan sosial kan gitu. Bikin aja hibah. Gitu logikanya. Itu juga nggak besar loh, jumlahnya cuma berapa miliar ya, nggak besar itu. Nggak besar itu, memang dinikmati oleh sekitar berapa ya, 19.000 atau berapa ya, satu intinya bisa 9 jutaan ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi benang merahnya di situ. Jadi benang merahnya
Sekarang ini dibuka lagi loh pendaftaran dari mulai Maret ya, 1 Maret sampai 4 Maret sampai 8 Maret masalah ya. Nanti ini April ya. Sekarang dibuka lagi gitu. Ya tadi gitu ya. Jadi ini mau dianggap apa? Nah, dianggap bansos atau dianggap tadi program DKI? Iya, Mas, makanya ini juga menarik. Di satu sisi peserta KJMU yang lama dimatikan, putus. Tetapi di sisi lain Pemprov DKI membuka pendaftaran baru. Nah, sementara dari pihak Pemprov DKI sendiri mengklaim agar penyaluran KJMU ini tepat sasaran. Nah, dengan adanya diputus terus pembukaan baru, ada nggak sih kecurigaan bahwa bisa jadi pendaftaran yang baru ini justru akan memberikan KJMU pada pihak-pihak tertentu yang justru sebetulnya malah tidak tepat. Iya, jadi benang merahnya tadi ini mau dianggap program DKI atau kebijakan DKI atau bagaimana? Kalau dianggap kategori bansos. Kalau dianggap kategori bansos, ya rujukannya tetap menggunakan data-data yang ditentukan oleh Kemensos ya. Karena orang yang menerima bansos itu ada aturannya, dia begini, begono dan sebagainya gitu. Tapi kalau kebijakan DKI, saya pun kasih ilustrasi tadi, hibah itu kan kebijakan DKI, nggak ada urusan tuh, nggak pusing dia. Dia bisa hibahin tuh duit itu untuk masjid, musola dan sebagainya, gereja. Mau tahu total hibah itu triliunan. Ini kan total bantuan untuk apa namanya tadi ke mahasiswa itu berapa ratus miliar sih gitu loh. Kecilnya itu. Jadi kalau bicara nggak ada anggaran, ya saya agak aneh juga. Cuman memang yang mau dibantu ini siapa gitu. Jangan orang yang mampu dibantu. Jadi nggak tepat sasaran. Nanti ada orang yang nggak mampu malah nggak dibantu. Itu benang merahnya. Tapi ini benar kata kunci. Ini mau dianggap program DKI atau mau dianggap bansos kementerian gitu loh, yang terkait dengan data-data dari kementerian gitu. Sebenarnya benang merah di situ. Mas, kalau nanti kan kata Mas ini bisa digugat nih karena bisa melanggar undang-undang administrasi negara gitu ya. Administrasi pemerintahan. Oh, administrasi pemerintahan. Ini bisa digugatnya kemana? Ke PT UNK atau ke pengadilan? Ya bisa ke beberapa tempat, bisa ke Petun dan sebagainya gitu ya. Itu karena apa? Kebijakan itu harus ada sosialisasi gitu loh, sosialisasi. Tadi kan pemerintah juga Pak Heru Budi juga sudah menekan kalau ada yang keberatan silakan bisa melakukan laporan ke dan sebagainya gitu ya. Ya memang begitu tahapannya gitu, prosesnya seperti itu. Tapi tadi gitu ya, pemerintah tuh harus paham bahwa dia dalam membuat kebijakan nggak boleh serta-merta, nggak boleh sekonyong-konyong gitu loh, nggak boleh tiba-tiba, harus ada sosialisasi, harus ada pemberitahuan gitu loh. Kalau dia udah daftar kenapa harus diputus, dasarnya apa gitu. Tapi benang merahnya tadi lah, ini mau dianggap program Pemprov DKI atau dianggap bansos. Kalau ini dianggap bansos, saya pikir memang rujukannya merujuk ke ketentuan Kementerian Sosial ya tadi ada. Tapi saya sih lebih condong ini dianggap program DKI gitu loh, program DKI untuk ya mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian DKI bisa membuat terobosan aturan lain gitu, misalnya ini dianggap sebagai kelompok hibah gitu ya, menghibahkan kepada masyarakat boleh menghibahkan kepada masyarakat, menghibahkan kepada gereja aja boleh kok, menghibahkan kepada masjid dan sebagainya bisa kok, menghibahkan kepada organisasi semua dikasih kok itu, dikasih ratusan miliar dan sebagainya. Masa menghibahkan kepada masyarakat warganya ya untuk masa nggak bisa? Saya pikir bisa lah itu. Kan apa sih yang nggak bisa dibuat untuk tujuan baik, begitu loh, benang inti di situ. Kita tahu bahwa pendidikan itu kunci untuk membentuk masa depan generasi muda ya, lebih baik. Nah, kalau dengan diputusnya KJMU ini, otomatis kan mahasiswa itu putus kuliah. Dampaknya menurut Mas apa buat? Ya nggak bisa. Ini kalau udah bicara pendidikan itu sebenarnya hal yang prioritas ya, gitu loh. Nggak bisa diputus sepihak gitu loh. Memang sih bisa gampang ngomong digugat saja atau misalnya ini saja, itu kan gampang normatif seperti itu. Tapi kan orang pada saat sudah terdaftar itu kan punya harapan gitu loh. Ya kalau seandainya nanti dia tidak bisa memenuhi harapan itu, ya kecewanya bisa panjang, bisa dan sebagainya lah ya. Ini dampak jadinya panjang gitu loh. Jadi sebenarnya ini mau dianggap apa sih gitu loh? Mau dianggap hibah, ya dianggap bantuan program DKI, ini dari 2016 loh. Atau kategorinya bantuan sosial. Padahal antara KJMU dengan bantuan sosial beda ya.
ya kalau menurut saya beda. Ini sebenarnya terkait program gitu loh. Betul. Program yang memang untuk memajukan masyarakatnya, masyarakat Melalui Jakarta, pendidikan melalui gitu pendidikan ya. gitu loh. Jadi ini bukan bantuan, tapi mungkin teknisnya, oh dia masuk layak dibantu atau tidak, itu memang konsepnya konsep kementerian gitu loh. Karena kan dia nasional ya sifatnya ya, nasional. Jadi oh dia layak nih karena dia masuk kategori sangat miskin gitu lah ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini juga mau dipakai rumus itu tadi, yang harus dibantu dengan kategorinya sama tadi, rumusan tadi sangat miskin ya, rentan miskin, agak miskin, ya juga nggak masalah juga. Atau bisa menggunakan rumusan lain gitu loh. Ya, DKI kan miskin dan sebagainya kan ada aturannya, sekian. Ya DKI bisa membuat rumusan khusus untuk ini kebijakan ini, ya kan? Dianggarkan dalam dianggarkan dalam dinas pendidikan, dianggarkan dalam ya banyak modelnya lah gitu loh, banyak lah ininya. Itu sesuai, yang penting sesuai dengan tentuan aturan. Saya melihat juga bisa dalam konteks hibah juga bisa ya. Mungkin dikelompokkan dalam satu kelompok-kelompok tertentu ya. Kemudian bisa disalurkan di situ. Nanti dia bisa membuat asal semua bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pada prinsipnya. Ini udah anggap program atau dianggap bansos. Itu memang pendidikan ini hal yang sangat penting ya, yang perlu diprioritaskan. Nah, harapan Mas terhadap Pemprov DKI, terutama kepada Heru, PJ Gubernur, terkait masalah KJM. Jadi ini masalah sangat prinsip ya, sangat karena ini terkait dengan pendidikan ya, yang menjadi harapan banyak pihak ya, banyak masyarakat ya. Jadi pertama dalam membuat kebijakan yang terkait kepentingan masyarakat itu harus ada sosialisasi, ya nggak boleh serta-merta gitu ya kan. Itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, begitu gitu ya. Nggak boleh, karena pemerintah bisa aja dia melakukan apa saja, nanti ujung-ujungnya gugat. Bukan itu persoalannya gitu. Persoalannya ini tujuan pemerintah itu adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat, kesejahteraan kepada masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi kalau urusan yang berkaitan dengan ya gugat aja, itu kan repot urusannya, berabe kalau gitu. Benar. Nah itu yang utama. Yang kedua, untuk persoalan ini ya, tadi benang merahnya tadi, ini mau dianggap apa? Gitu loh. Mau dianggap kategori bansos ya, yang merujuk kepada ketentuan Mensos tadi ya, karena bansos ada di kementerian ya, atau ini mau dianggap sebagai satu kebijakan khusus DKI yang memang harus dianggarkan khusus gitu, gitu. Karena boleh jadi ke depan akan semakin banyak. Jadi di negara-negara maju ya, itu pendidikan gratis loh. Makanya. Kenapa kita mempersoalkan urusan yang remeh-temeh kayak begini? Oh anggarannya nggak ada dan sebagainya, dan itu baru sebagian ya. Gitu. Kalau misalnya pemerintah DKI punya komitmen yang kuat, ya gratisin aja untuk semuanya gitu loh. Toh anggaran buat DKI ada, buat jalan-jalan dewan banyak, ya kan? Buat kunker dewan banyak, ya kan? Betul. Buat bangun monorail ya, LRT ya, LRT ke Kelapa Gading ke Peldrum aja hampir berapa 5 triliun. Kemudian yang sekarang nih dari Peldrum mau ke mana itu? Tanah Abang ya. Tanah Abang itu berapa? 5 triliun juga. Ada itu duitnya. Iya betul. Ya kan? Bangun apa namanya JIS itu hampir 4 triliun 5 triliun. Ada duitnya. Apalagi? Ya kan? Udahlah, ini kita paham yang urusan DKI begini. Yes. Jadi begitu. Iya. Nah teman-teman semua, kita tahu bahwa pemerintah punya program Indonesia Gemilang 2045. Nah, salah satu kunci untuk mencapai program itu, tujuan itu adalah salah satunya adalah pendidikan ya Mas ya. Iya. Nah, kalau misalnya pendidikan sekarang ini diperlakukan seperti ini, kita mempertanyakan kenapa pemerintah justru membuat kebijakan yang kontraproduktif. Karena generasi masa depan yang seharusnya memiliki masa depan yang baik untuk ikut membangun negara ini, karena diputusnya KJMU mau tidak mau mereka kan putus sekolah ya, apalagi karena putus kuliah, apalagi karena sekarang biaya pendidikan itu luar biasa mahal dan itu sangat dikeluhkan oleh para mahasiswa di Indonesia, terutama masuk yang di mahasiswa yang kuliah di universitas negeri. Ya. Nah, jadi tadi kata kuncinya kalau ini dikategorikan bansos, ya memang merujuk ketentuan aturan pemerintah ya. Tapi kalau ini dianggap suatu program unggulan Pemprov DKI, ini DKI bisa membuat terobosan. Nah, kalau mengenai anggaran, saya pikir cukup lah ya. Ada lah 80 triliun itu cukup lah kalau nggak diboros-borosin lah ya. Gitu. Kalau nggak banyak kunker-kunker itu, nggak banyak-banyak dan sebagainya ya.
ya dihemat-hemat itu ya. Iya. Hibah-hibah itu jangan sampai 2-3 triliun itu ya. Ya sangat cukup lah, jauh dari cukup. Iya. Nah teman-teman, semoga apa yang dikatakan Bapak Sugianto didengar oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono, sehingga mahasiswa yang saat ini KJMU-nya diputus bisa dipulihkan ya Mas ya? Harus segera dipulihkan segera, kembali iya, ya, dengan rumusan apapun harus dikembalikan lagi gitu. Iya. Sambil nanti tadi mau diapakan ini barang ini, mau dianggap bansos ya berarti menggunakan rumusan tadi, tapi nggak boleh serta-merta gitu ya. Tapi kalau ini dianggap satu kebijakan unggulan DKI, ya dibuat terobosan baru, dibuat rumusan baru. Bila perlu nggak perlu lagi merujuk kepada ketentuan desil-desil tadi, desil satu sangat di sini. Dibuat rumusan, ya udah semua gratis ya. Kenapa sih? Nggak ada masalah juga. Betul, karena negara yang memprioritaskan pendidikan pasti akan menjadi negara maju ya. Oh iya, automatically itu. Iya. Nah teman-teman, semoga apa yang disampaikan Pak Sugianto bermanfaat, juga terutama kepada mahasiswa yang saat ini mungkin nanti menonton podcast ini, sehingga bisa memberikan wawasan ya Mas ya. Oh iya. Nah kita ketemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Pak Sugianto, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.